Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Tripakaya. Saya dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Pertanian, prodi Aquaculture atau budidaya perairan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya mengenai jurnal yang telah saya angkat, yaitu yang berjudul Using Socio-Ecological Syndromes to Understand Impacts of International Seafood Trade on Small Scale Fisheries, atau yang artinya menggunakan sindrom sosial ekologis untuk memahami dampak pada perikanan internasional skala kecil, di mana perikanan skala kecil diintegrasikan ke pasar-pasar internasional melalui sistem perikanan lokal yang berubah dengan potensi dampak positif dan negatif pada mata pencarian ekologi dan ekonomis. Kemudian studi telah menarik perhatian pada kemungkinan eksploitasi berlebihan dan kepenuhan stok komersial secara peningkatan pembangunan ekonomi setelah integrasi pasar tersebut. Tetapi tidak ada studi yang secara sistematis itu membahas atau menyelidiki bagaimana atau mengapa hasil integrasi pasar bervariasi dari kasus ke kasus. Untuk itu, makalah ini secara sistematis mengkaji kasus-kasus ini dari seluruh dunia untuk menilai implikasi sosial, ekologi, ekonomi, dan kelembagaan untuk sistem perikanan lokal yang dihasilkan dari integrasi pasar tersebut. Secara faktor-faktor pun yang berkontribusi terhadap hasil sosial ekologis yang diamati melalui penyelidik yang telah mereka lakukan. Tujuan dari pembuatan penyelidikan tersebut yaitu untuk melukiskan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana dinamika lokal perikanan skala kecil atau SSF berinteraksi dengan penggerak terkait perdagangan di berbagai skala untuk mempengaruhi beragam hasil sosial ekologis lokal. Untuk itu, jurnal ini mengasumsikan bahwa mekanisme yang memungkinkan pendapatan ekspor didistribusikan kembali untuk kepentingan masyarakat lokal atau untuk kepentingan sektor perikanan tersebut. Kemudian apa yang diperlukan untuk menjelaskan nuansa di antara keduanya, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan banyak pendorong terjadi di berbagai skala dan sektor dan memperhitungkan hasil yang beragam. Penelitian berbasis tempat seperti itu sangat penting untuk pemahaman mendalam tentang sistem yang kompleks sehingga memiliki manfaat memberikan detail yang kaya pada kasus-kasus tertentu. Oleh karenanya, perbandingan kualitatif kemudian merupakan pilihan yang layak, tetapi karena jumlah kasus untuk dibandingkan meningkat, tugas ini dengan cepat menjadi berlebihan tanpa beberapa cara formal untuk mereduksi data yang berhubungan dengan sebab akibat bersama. Masuk pada metodologi, pertama-tama mengidentifikasi sindrom perubahan sosial ekologis yang terkait dengan perdagangan makanan laut internasional dan kemudian memeriksa faktor penyebab yang paling mungkin berkontribusi terhadap sindrom yang diamati di seluruh dunia. Untuk itu, melalui analisis kami dalam jurnal ini berlanjut dengan 4 langkah, yaitu pertama pengambilan sampel, pengkodean kasus, identifikasi sindrom sosial ekologis, dan analisis faktor yang berkontribusi terhadap sindrom yang diamati. Secara umum, perikanan dalam kasus ini dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang mewakili perikanan karang bentik, perikanan pesisir campuran, perikanan tepirang, dan perikanan karang hidup. Untuk itu, makalah yang dipilih diberi kode untuk faktor penyebab terdekat yang berpotensi mempengaruhi bagaimana integrasi pasar mempengaruhi setiap kasus. Dengan demikian, kami memasukkan peningkatan tekanan penangkapan ikan, kurangnya infrastruktur, dan kurangnya institusi sebagai faktor untuk pengkodean. Prosedur minimisasi boolean adalah ketika dua ekspresi yang menghasilkan hasil yang sama dan hanya berbeda oleh
satu faktor dapat direduksi menjadi satu ekspresi yang lebih pendek, seperti pada gambar pertama. Contohnya bahwa ada peta distribusi geografis dari 18 kasus yang termasuk dalam analisis. Kemudian untuk lebih lengkapnya dilihat pada tabel pertama. Kemudian tabel kedua itu ada faktor terdekat dan mendasar yang menentukan dampak perdagangan makanan laut internasional pada perikanan skala kecil lokal. Kemudian gambar kedua itu mengilustrasikan proses untuk mencapai faktor terdekat atau adaptasi dari Srinivas et al. 2012 agar sesuai dengan penelitian yang mereka lakukan lewat jurnal ini. Untuk hasilnya, setiap sindrom menunjukkan beberapa jalur kausal yang miskombinasi faktor penyebab yang mengarah ke hasil tertentu. Seperti yang ada pada tabel 2 tadi, setiap sindrom dan jalur kausalnya dijelaskan dalam lebih detail di bawah ini atau pada gambar 3 ini. Jalur kausal di balik setiap sindrom sosial ekologis, angka dalam tanda kurung menunjukkan cakupan mentah atau keluaran QCA untuk jalur kausal utama untuk setiap sindrom atau LRF mengacu pada perikanan ikan karang hidup, SSF untuk perikanan skala kecil, FAL untuk hukum perikanan dan budaya Chile atau Chile pada tahun 1991. Namun kurangnya infrastruktur dapat menjelaskan kasus Eritrea yang termasuk dalam sindrom ini meskipun tidak memiliki institusi perikanan yang kuat. Dua kasus yang tersisa dalam sindrom ini tidak dijelaskan oleh jalur kausal utama yang dijelaskan seperti yang dijelaskan di atas. Selain itu, 3 dari kasus ini menunjukkan praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti penangkapan ikan dengan sianida dan peledakan yang telah menyebabkan kerusakan tambahan pada ekosistem serta masalah kesehatan negatif yang terkait dengan penyelaman. Kasus-kasus ini kemungkinan besar memiliki dinamika yang belum ditangkap dengan baik oleh penelitian kami, karena keberadaan reproduksi tepung ikan itu sendiri tidak mungkin menjelaskan hasil yang diamati dalam 2 kasus ini. Untuk itu pada tabel ketiga menjelaskan sindrom sosial ekologis yang dihasilkan dari perikanan skala kecil lokal yang berinteraksi dengan perikanan makanan laut internasional. Kolom konjuntural itu menunjukkan yang utama pada jalur kausal di balik setiap sindrom sosial ekologis. Angka dalam tanda kurung menunjukkan cakupan ikan karang hidup mentah untuk jalur kausal utama yang LRF mengacu pada perikanan ikan karang hidup, SSF untuk perikanan skala kecil, dan FAL untuk hukum perikanan dan budidaya Chile pada tahun 1991. Masuk pada pembahasan diskusi tinjauan meta analitik. Dalam jurnal ini ada 18 perikanan skala kecil dari seluruh dunia yang telah mengidentifikasi pola lokal yang terjadi bersama, hasil yang terikat dengan perdagangan makanan laut internasional yang kami mengusulkan dapat dilihat sebagai kategorisasi awal sosial sindrom ekologis. Untuk itu, bukti serupa dari akumulasi kekayaan di antara pelaku perdagangan dan distribusi manfaat ikan yang tidak bermata rantai, nilainya juga berlimpah seiring kali diakibatkan oleh kekuatan yang tidak setara, hubungan yang diadakan oleh produsen fish, prosesor dan perdagangan lainnya. Pada jurnal ini meneliti faktor-faktor di balik 2 sindrom yang ditampilkan penurunan stok dan berbagai dampak sosial ekologis terkait, melihat kurangnya institusi yang berfungsi dengan baik sebagai sebab utama jalur untuk memproduksi sindrom A dan sindrom B.
Kemudian pada tabel pertama itu mata pencarian untuk pencarian literatur di Google, Scholar dan EASE, Web of Knowledge. Jumlah total hasil pencarian kurang dari jumlah kumulatif dan tercantum di bawah ini karena beberapa hasil pencarian muncul di bawah seperti beberapa kombinasi pencarian kata kunci. Kemudian tabel kedua ini indikator yang digunakan dalam pengkodean hasil. Masuk pada kesimpulannya bahwa meta-analisis dampak integrasi skala kecil perikanan ke pasar global telah menunjukkan bagaimana sosial ekologi sindrom yang diidentifikasi terkait dengan perdagangan manusia makanan laut internasional tidak terbatas pada suatu tempat atau wilayah tertentu, melainkan kasus-kasus dalam setiap sindrom umumnya mewakili perikanan pada banyak benua, seperti yang ada pada gambar pertama. Itu menunjukkan bahwa hasil yang serupa dapat diproduksi melalui jalur kausal umum di beberapa konteks geografis dan budaya, memberikan dukungan pada gagasan telekonektivitas lintas geografis ruang. Sifat perdagangan makanan laut yang semakin global muncul untuk mendorong dinamika sosial dengan menciptakan kombinasi serupa untuk kerentanan di seluruh dunia. Jangka panjang efek dari ini termasuk penipisan agregat sumber daya alam, dalam hal ini perikanan. Kemudian skala yang besar eksploitasinya juga terkait dengan proses sosial ekonomi seperti hubungan patron-klien dan pengetahuan kredit lainnya yang berpotensi menciptakan jebakan sosial ekologis, semakin merusak ketahanan sistem ekologis lokal, multiskala dinamika dan telecoupling. Disimpulkan dari hasil ini penting bagi upaya kami untuk berkelanjutan dengan beberapa cara. Pertama itu menjelaskan pertukaran yang muncul antara sumber ikan global dan lingkungan lokal berkelanjutan menjadi perhatian utama sebagai perdagangan global kelautan sumber daya meningkat pesat. Kedua, itu mengidentifikasi interaksi penyebab potensial dan hasil yang masuk akal, menyoroti apa yang dominan kebijakan akan membutuhkan dialog dan integrasi lebih lanjut untuk mengatasi tantangan untuk mencapai kelebihan dalam skala kecil perikanan secara sosial, ekologi, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian harapan dari penulis untuk lewat jurnal ini yaitu dapat memicu akademisi dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan pemahaman tentang interaksi multiskala ini dan bekerja menuju lebih lanjut. Terima kasih terima kasih untuk itu. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat lebih jelas dipahami. Dan sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.